Apa suhunya pas, Nyonyaku? Tanya Emma. Ya, sudah pas. Laura sedang berendam di bak mandi dengan air hangat. Emma dan dua pelayan yang biasa melayaninya di mansion sedang membantu Laura rileks, dengan memijit anggota tubuh yang rentan terkena pegal. Aku tidak sabar kembali ke kamar. Perkataan Laura membuat pikiran Emma dan kedua pelayan pergi ke sana kemari, namun mereka hanya diam. Melihat keanehan mereka, Laura merasa heran. Kenapa senyum kalian aneh begitu? Tanya Laura. Anda sangat bersemangat, Nyonyaku. Tapi tolong jangan berlebihan, agar Anda masih bisa beraktivitas dengan baik besok. Hah? Laura tak paham. Yang dia maksudkan, ingin cepat-cepat berbaring, membuka medsos, lalu tidur cantik. Apa Emma khawatir aku bermain HP terlalu lama? Laura mengangguk sendiri. Tenang saja, Emma. Aku akan bermain secukupnya. Emma langsung memerah. Ia merasa malu karena mengobrol tentang itu di usianya saat ini. Selesai mandi, Laura keluar kamar dengan batrobe di tubuhnya. Ia duduk di depan meja rias sembari menunggu pelayan mengambilkan pakaian. Nyonyaku, saatnya berpakaian. Laura menoleh. Ia langsung melotot saat melihat pakaian yang ditunjukkan pelayan padanya. Pakaian berwarna merah yang terlihat kekurangan bahan itu, tidak lain adalah lingerie. Kenapa aku harus pakai itu? Dan dari mana kau mendapat itu? Ini dipersiapkan oleh butik tempat Anda membeli gaun. Sekarang, kan malam pertama Anda dengan Tuan, Anda harus tampil dengan baik, balas Emma dengan polos. Laura seakan tersambar petir saat mengingat itu. Benar, ini adalah malam pertamanya sebagai sepasang suami istri dengan Juan. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Bermain catur sampai pagi? Atau bermain game online? Tentu saja tidak. Nah, mari. Emma memegangi Laura. Tunggu sebentar. Bagaimana kalau aku pakai baju tidur biasa? Pada akhirnya, akan dilepas juga kan? Emma menggeleng dengan tegas. Tidak sama. Jika Anda memakai ini, gairah di antara Anda dan Tuan akan meningkat. Emma, bukankah kau terlalu tua untuk mengatakan itu? Tidak ada kata tua untuk ini, Nyonyaku. Setelah beragam penolakan dan pemaksaan, Laura kalah saat Emma mengancam akan mencubitnya. Laura memakai lingerie merah di balik batrobe yang masih ia pertahankan. Laura merasa malu, ia tak pernah menyangka akan menggunakan pakaian ini. Saking malu dan gugupnya, Laura sampai duduk menekuk kedua lututnya, dan mengerubungi diri dengan selimut seperti anak kecil yang takut dengan hantu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Muncul Juan dengan pakaian tidurnya. Melihat Laura, Juan langsung terheran. Kau ngapain? Tanya Juan. Jangan mendekat. Laura berteriak saat Juan mengambil langkah. Kau kenapa? Juan kembali melangkah. Tidak. Jika kau melangkah lagi, aku akan mematahkan kakimu. Juan yang merasa tidak beres langsung mendekat dan menerjang Laura. Ia melempar selimut ke lantai. Juan terdiam begitu melihat lingerie yang dipakai Laura, karena batrobe yang dipakai Laura terbuka gara-gara gerakan Juan. Kau memakai. Diam. Laura menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Kalau tertawa, kubunuh kau. Tertawa? Di situasi seperti ini, Juan tak bisa mengerti pemikiran Laura. Dibandingkan tertawa, yang ia rasakan sekarang adalah perasaan sesak di bawah sana. Ya, Juan terangsang hanya dengan melihat Laura memakai lingerie. Padahal Juan bukan tipe orang yang bisa bangun dengan mudah. Kalau diingat-ingat, dulu Juan juga terbangun hanya karena ciuman. Laura. Juan mendorong Laura, menindih istrinya di bawah kukungannya.
Wajah Laura memerah saat melihat ekspresi yang ditunjukkan Juan. "Kak, kau mau apa? Minggir, dasar mesum." Laura hendak memukul Juan, namun tangannya ditangkap. Juan tidak melakukan apa-apa, dia hanya diam dan menatap Laura dengan wajah anehnya. Laura yang sedikit kesal menarik pipi Juan, membuat pria itu tersadar dari khayalannya. "Cepat, minggir!" ujar Laura. Juan langsung menyingkir. Ia duduk di pinggiran ranjang, ia kepanasan. Laura menatap punggung lebar suaminya, sambil menutupi tubuhnya dengan bantal. "Dalam Shirley, ada sebuah peraturan tentang pernikahan," ujar Juan. Laura melanjutkan perkataan Juan, "Suami istri harus menghabiskan malam pertama, atau pernikahan itu tidak akan dianggap sah." Juan menatap Laura dengan wajah terkejut. "Dari mana kau tahu?" "Aku membacanya di buku tua yang berdebu." Laura memeluk bantal dengan erat. "Jadi kau mengerti sekarang, kan? Kita harus melakukannya. Berikan aku waktu. Jika kau tidak bersedia, kita tidak perlu melakukannya." "Apa?" Laura terkejut. "Meskipun pernikahan kita tidak akan sah, itu tidak akan bisa dibatalkan." Juan berdiri, ia siap-siap keluar dari kamar. Namun pergerakannya terhenti saat Laura mencengkram tangan yang memegang gagang pintu. "Sialan, kau pikir aku ini apa? Wanita jalanan yang tidak sah menikah, tapi tetap menjadi Nyonya Shirley?" Laura menarik Juan, kemudian mendorong pria itu ke atas ranjang. Ia duduk di atas perut suaminya. Juan yang berada di bawah, dapat melihat jelas Laura yang terlihat dengan lingerie dan rambutnya yang berantakan. "Jika kau tidak menginginkannya, tutup matamu dan biarkan aku menyelesaikannya sendiri," ujar Laura. "Omong kosong." Juan menarik punggung Laura, membuat Laura menempel padanya, wajah mereka hanya berjarak beberapa centi. "Aku sudah menunggu momen ini sejak lama." "Dasar mesum." Bibir mereka bersentuhan. Di bawah sana, Laura mencoba menarik udara sebanyak mungkin, dengan ekspresi erotis yang membuat Juan semakin sesak. Miliknya meronta-ronta. Juan menarik lingerie Laura. "Cantik," itulah yang ada dalam pikiran Juan saat melihatnya. "Apa yang kau lakukan?" Laura menggerutu. "Kau tidak bermaksud kabur, kan? Aku seperti ini, karena hanya aku yang begini. Ini tidak adil. Kalau begitu..." Juan menarik tangan Laura, menempelkan di pakaiannya, "Lepaskan ini dengan tanganmu sendiri." Laura sempat ragu, kedua tangannya agak bergetar saat melepaskan satu persatu kancing baju tidur Juan. Jujur saja, ini pertama kalinya Laura melihat tubuh Juan. Suaminya memiliki tubuh atletis, otot-otot yang keras, serta 8 kotak berbentuk sempurna di perutnya. Itulah sebabnya Laura merasa menduduki batu saat merasakan perut Juan. "Bagaimana?" tanya Juan. "Besar." "Apanya?" "Otot-ototmu. Kau belum lihat yang di bawah, tidak sabar?" tanya Juan. "Tidak sabar, matamu." "Aku akan mati." "Kau tak akan mati hanya karena ini." Laura sedikit malu. "Ini pertama kalinya untukku." "Aku mengerti." Juan mengecup tangan Laura, "Aku akan pelan-pelan." Juan menepati janjinya untuk pelan-pelan. Gerakannya begitu lembut, sambil sesekali menenangkan Laura yang merintih kesakitan. Laura tidak menyangka, apa ini sosok mafia kejam yang ditakuti banyak orang? Namun, Laura tak bisa bohong, kalau ini adalah malam pertama terbaik untuknya. Flashback on. Juan berlari sekuat tenaga, menyusuri gang sempit yang seakan tak ada ujungnya. Jam menunjukkan pukul 2 pagi, orang lain masih terlelap dalam tidur mereka, sedangkan Juan muda yang berulang tahun ke-19 malam ini, harus kabur dari kejaran orang-orang yang menculiknya.
Jordan berjanji akan merayakan ulang tahunnya di sebuah restoran. Saat itu sekitar pukul 8 malam, Juan menunggu seorang diri. Tak disangka, semua pelayan di tempat itu adalah suruhan dari Ash yang baru diusir dari keluarga Shirley. Mereka berhasil menculik dan menyekap Juan di sebuah rumah kumuh yang padat pemukiman. Juan berhasil kabur setelah melumpuhkan para penjaga saat kesadarannya kembali. Namun, saat ini kondisinya belum baik. Kepalanya masih pusing, dan tenaganya melemah karena bius yang menancap di punggungnya saat ia berusaha kabur. Juan tahu, dia tidak akan bisa mengalahkan 15 orang yang sedang mengejarnya dengan kondisi seperti ini. Lebih cepat. Dia tidak akan bisa kabur terlalu jauh, aku yakin itu. Jangan sampai kita kehilangan dia. Ingat, $50.000 akan jadi milik kita. Juan sakit hati saat mendengar nominal yang disebutkan. Itu adalah yang paling kecil di antara semua aksi penculikan. Setelah beberapa saat, Juan merasakan kedua kakinya tak seimbang. Kepalanya semakin pusing, ia ingin muntah. Saat ia tak bisa mengendalikan diri, tubuhnya oleng dan menimpa seorang pejalan kaki yang tengah melewati tempat itu. "Aduh, kau ini kenapa?" Gadis itu berteriak kesal karena Juan menimpanya. Juan tak bisa melihat dengan jelas karena pandangannya mengabur. "Hei, kau baik-baik saja? Tolong aku." 15 orang yang mengejar Juan tiba di sana. Saat itu, Juan hanya bisa menatap mereka karena tubuhnya tak bertenaga lagi. "Nak, cepat serahkan baca asteriskan kecil itu pada kami." "Apa dia pencuri?" tanya si gadis. "Ini tidak ada hubungannya denganmu, lebih baik kau serahkan saja dia." Gadis itu menatap Juan yang menggelengkan kepalanya. Pelan-pelan, gadis itu membantu Juan duduk menyender. "Hei, Jaleng, apakah kau tidak dengar apa yang kami katakan?" Gadis itu mengambil sebuah pipa besi di bawah kakinya. Juan terkejut saat tahu apa yang akan dilakukan si gadis. Itu terlalu berbahaya. Juan ingin berteriak, namun mulutnya tak mengeluarkan apa-apa. Pandangan mata Juan kembali normal, tidak dengan tubuhnya yang masih kaku. Saat itulah, Juan melihatnya sendiri. Gadis bertubuh kecil membantai 15 orang pria bertubuh besar hanya dengan pipa besi. Dalam waktu singkat, semua orang ambruk dengan rintihan dan umpatan. Gadis mendekati Juan, memperlihatkan wajahnya yang nampak kesal. Juan melihatnya, wajah itu sangat cantik. Ia sampai tertegun karena kecantikannya. "Hei, apa kau akan bengong saja?" Juan mengeluarkan suara. "Aku sudah membantumu, bukankah kau harus memberiku imbalan?" "Oh, iya." Juan yang linglung merogoh saku celananya. Tiba-tiba saja semuanya gelap, Juan kehilangan kesadarannya lagi. Saat membuka mata, Juan menemukan dirinya ada di sebuah tempat gelap yang bau. Gadis yang menolongnya tadi sedang menghitung uang yang didapatkannya dari dompet milik Juan. Melihat Juan telah sadar, gadis itu memasukkan uang tersebut ke dalam sebuah kotak kecil. "Kau punya banyak uang," ujarnya. "Kau yang membawaku kemari?" "Yap." "Di mana aku?" "Tempat tinggalku." "Apa?" Juan menoleh sekeliling. Saat dia mati lagi, tempat ini adalah bagian bawah jembatan pejalan kaki. "Kau tinggal di sini? Apa kau merasa jijik? Maka, pergilah sekarang. Kita sudah saling menguntungkan. Apa kau tinggal sendiri? Di mana orang tuamu? Kau terlihat sangat muda, berapa umurmu?" Si gadis mengerutkan dahi. "Jangan banyak tanya, itu bukan urusanmu. Apa kau hidup di jalanan seorang diri? Atau kau diusir dari rumah? Kabur dari panti asuhan atau gereja? Kau banyak bicara, ya? Singkatnya, aku anak jalanan."
Aku tidak punya keluarga dan bertahan hidup sendirian. Sudah, kan? Pergilah. Juan berdiri, meskipun kakinya masih bergetar. Ia menempelkan telapak tangan di dinding berlumut untuk menyeimbangkan dirinya. Juan yakin, Ash sudah menyebarkan anak buahnya di sini. Jika dia kembali sekarang, kemungkinan besar ia akan tertangkap lagi. Bersembunyi untuk sementara waktu, sampai ia merasa aman adalah cara yang tepat. Hei, gadis. Aku punya nama. Aku punya tawaran. Tidak tertarik? Kuberi kau $100.000. Gadis itu membulatkan matanya. Kau serius? Mau tidak? Katakan apa maumu. Orang-orang tadi adalah musuh ayahku. Mereka diperintahkan untuk menangkapku. Aku ingin kau menampungku untuk sementara waktu, sampai aku mendapatkan waktu yang tepat untuk kembali. Kau mau aku melindungimu juga? Itu sudah termasuk ke dalamnya. Baiklah. Gadis itu berbunga-bunga, tak sabar menerima banyak uang. Akan sulit bagiku, karena kita tidak saling mengenal. Juan mengulurkan tangannya, aku James Hebian. Juan sengaja tidak memberitahu nama aslinya, karena ia tidak bisa mempercayai gadis ini sepenuhnya. Yang ia butuhkan, hanyalah tempat tinggal sementara. Gadis itu menjabat tangan Juan, ia tersenyum lebar. Aku Laura Alexa. Laura. Alexa? Kenapa? Namaku jelek, ya? Tidak. Itu nama yang bagus. Berapa umurmu? 19 tahun. Jangan bercanda. Baiklah. 16 tahun. Muda sekali. Aku tahu. Dan begitulah pertemuan pertama mereka yang sebenarnya. Esok harinya, mereka pergi ke jalanan, di mana banyak pedagang kaki lima yang menjajakan barang belanjaan. Laura menyeret Juan ke toko pakaian, lalu membelikan baju lengan panjang dan celana murah untuk Juan. Kau harus mengganti pakaianmu jika ingin terlihat miskin, ujar Laura. Juan menuruti perkataan Laura. Ia mengganti pakaian, lalu memasukkan pakaian sebelumnya ke dalam kantung yang diberikan pedagang. Laura membeli beberapa pakaian. Akhirnya, aku memiliki baju baru setelah 1 tahun. Juan yang mendengarnya terkejut. Kau tidak mengganti pakaianmu setahun? Enak saja. Aku baru saja ganti pakaian seminggu yang lalu. Pantas saja kau bau. Bacot. Laura membawa Juan berkeliling, mereka membeli beberapa roti panggang dan memakannya di jalan. Menurut Juan, rasanya tak begitu enak, namun Laura menikmatinya. Mereka tiba di sebuah toko perhiasan. Dari dinding kaca di luar, mereka bisa melihat perhiasan-perhiasan yang dijual. Mata Laura berbinar saat melihatnya. Kau mau membelinya? Tanya Juan. Kalau aku membelinya, aku mau makan apa? Hei, apa yang kalian lakukan? Laura dan Juan terkejut saat pegawai toko keluar dan meneriaki mereka. Pegawai membawa sebuah sapu di tangannya, wajahnya terlihat kesal. Suaranya yang keras membuat semua orang menoleh kepada mereka. Wanita jaleng ini, apakah kau akan mencuri di sini juga? Pegawai itu menunjuk Laura dengan sapunya. Aku hanya melihat-lihat, ujar Laura. Kau pasti berniat mencuri setelah mengamati keadaan. Aku tahu. Karena kau hanyalah jaleng miskin yang melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Aku sering melihatmu berkeliling untuk mencuri uang. Laura menghela nafas. Uang itu kudapatkan dari pekerjaanku sebagai buruh harian. Bohong. Semua orang di sini juga tahu, kalau kau adalah pencuri. Hei, Tuan. Juan yang hendak bicara langsung ditahan oleh Laura. Jangan ikut campur, bisik Laura. Laura mendekati pegawai. Kau tadi bilang, aku ini pencuri, kan? Apa kau punya bukti aku melakukannya? Pegawai tersentak. Apa? Bu. Bukti.
Untuk apa itu? Apa kau bodoh? Tentu saja untuk memastikan, apakah perkataanmu itu benar atau tidak. Kau bilang, semua orang di sini tahu, aku adalah pencuri. Apa itu benar? Laura menoleh semua orang yang langsung terlihat ragu. Beberapa di antara mereka memalingkan wajah, karena tak memiliki bukti tentang itu. Kau tahu, padahal kupikir toko perhiasan ini cukup berkelas. Tapi mereka memilih pegawai yang salah, ujar Laura. Pegawai yang merasa terpojok, menggenggam sapu lebih kuat. Saat pandangan Laura masih mengarah pada keramaian, ia mengangkat sapu dan bersiap menyerang Laura. Gadis itu tahu, kalau pegawai akan menyerangnya, maka ia siap menangkis. Namun, hal tak terduga terjadi. Juan menarik Laura, lalu menendang wajah pegawai dengan kaki panjangnya. Pegawai terguling beberapa meter sambil memegangi dagunya yang hampir bergeser. Ia menangis dan berteriak kesakitan. Orang-orang di sekitar terkejut dan mundur. Kalian akan kulaporkan kalian atas aksi penyerangan, ujar pegawai. Laura berdecak kesal. Penyerangan? Apakah kau gila? Bukannya kau yang menyerang lebih dulu? Coba saja laporkan. Katakan kau ditendang oleh seorang pemuda karena berusaha menyerang seorang gadis. Ya, itu benar. Pegawai toko ini keterlaluan. Dulu, dia pernah meneriaki aku pencuri juga, hanya karena aku menyentuh anting. Sejak itu, aku tidak pernah belanja di sini lagi. Bukankah akan bagus, kalau dia yang dilaporkan ke polisi? Hei, ini seru sekali. Ayo rekam dan sebarkan pada semua orang. Pegawai yang mendengar bisik-bisik dari orang di sekitar langsung bergetar. Ia kesal, marah, dan takut di saat bersamaan. Laura yang tak mau berlama-lama di sana, langsung mengambil langkah untuk pergi. Juan menyusulnya, ia berhenti sejenak di sebelah pegawai, lalu melempar lembaran uang, membuat pegawai terkejut. Itu untuk biaya pengobatan dagumu. Juan menyusul Laura yang telah berjalan cukup jauh. Mereka berjalan sekitar 20 menit, sampai tiba di sebuah sungai besar yang diberi pagar pembatas, dengan tujuan mencegah siapapun untuk melompat ke sana. Laura meletakkan lengannya di pagar, menatap kosong ke arah sungai. Juan mengikuti itu, ia merasa canggung untuk memulai pembicaraan. Ibuku ada di sini, ujar Laura. Ibumu? Juan menatap aliran sungai, tempat mata Laura terus mengarah. Aku tidak memiliki uang untuk membawanya ke rumah penyimpanan. Jadi aku menghanyutkannya di sini. Setidaknya, kau sudah mengurus pemakaman ibumu dengan baik. Kau orang pertama yang berkata seperti itu. Soal tadi, apa kau biasa diperlakukan seperti itu? Laura menatap Juan. Maksudmu, dituduh mencuri? Sering sih. Kenapa? Itu hal wajar untuk tunawisma sepertiku. Laura tersenyum kecil, lagi pula, itu tidak sepenuhnya salah kok. Jadi, kau sungguh mencuri? Aku pernah melakukannya, tapi bukan perhiasan. Aku mencuri roti, buah, atau makanan lain. Aku pernah ketahuan dan dipukuli dan mendapat bekas luka di kepalaku. Laura menatap Juan dengan lekat. Apa kau kecewa? Kecewa? Karena aku adalah orang jahat. Tidak ada orang baik di dunia ini. Aku juga seorang penjahat. Oh, iya. Aku pernah membunuh orang. Laura tertawa. Lelucon yang bagus, Bung. Itu bukan lelucon. Juan membuat wajah serius. Ya, aku percaya deh, Tuan Pembunuh. Nada Laura terdengar mengejek. Yah, terserahmu saja mau percaya atau tidak. Mereka pindah dari tepi sungai, menuju taman dengan pohon-pohon tinggi dan rerumputan hijau. Laura mengajak Juan untuk duduk di atas rerumputan, mereka kembali mengobrol. Ada banyak hal yang mereka bicarakan, dan untuk pertama kalinya,
Juan merasa sangat nyaman mengobrol dengan seseorang. Dia bahkan tak pernah merasa senyaman ini saat mengobrol dengan kakeknya sendiri. Malam harinya, mereka kembali ke bawah jembatan. Karena tempat yang sempit, mereka harus tidur berdempetan. "Kenapa badanmu besar sekali, sih?" Laura menggerutu karena sempit. "Badanmu saja yang kecil. Aku masih belum 17 tahun, jadi masih ada waktu untuk tumbuh." "Kupikir, tidak begitu. Bisa saja, kau tetap seperti ini. Atau, malah menyusut. Tutup mulutmu." Malam itu terasa sangat dingin. Tempat tidur empuk yang biasanya Juan tempati, kini tidak ada. Selimut yang menjaganya untuk tetap hangat, juga tidak ada. Anehnya, Juan tidak merasa terganggu. Apa mungkin karena gadis yang sedang tidur sambil memeluk tubuhnya dengan erat? Juan melihatnya lagi, Laura memang sangat cantik. Jika para mafia hidung belang mengetahuinya, mereka akan menjadikan gadis ini sebagai pel asteris cur. Juan menyentuh hidung Laura, dia sangat hebat. Kalau orang lain, mereka pasti sudah habis, hidup di jalanan seorang diri dan tak memiliki apa-apa. Selama beberapa hari, Juan tinggal bersama Laura. Dia mengikuti Laura kemanapun gadis itu pergi. Laura tidak berbohong soal bekerja menjadi buruh harian. Gadis itu melakukan banyak pekerjaan, mulai dari membersihkan gudang, mencuci pakaian, sampai pekerjaan bangunan, seperti mengangkat batu bata, pasir, dan ikut membangun. Tentu saja, Juan juga ikut melakukan pekerjaan itu. Juan takjub, karena Laura tak mengeluh sedikit pun meskipun pekerjaannya sangat melelahkan. Walau kadang, Laura akan menggerutu kalau upah yang diberikan terlalu sedikit. Orang itu sangat pelit. Padahal kita sudah mengangkat semua pasirnya, kenapa dia hanya memberi kita sebanyak ini? Laura menghela nafas. Juan memberikan uangnya. "Ini, untukmu saja. Kenapa kau terus memberikan upahmu untukku? Aku orang kaya, aku punya banyak uang." Laura merampas uang itu. "Terserahmu saja deh. Sampai kapan kau mau bersama denganku? Entahlah. Apa kau merasa aku membebanimu? Jujur saja, kau berguna karena membantuku mendapatkan uang lebih. Yang kau pikirkan hanya uang, ya? Uang itu adalah segalanya. Lebih dari teman. Teman bisa mengkhianatimu, tapi tidak dengan uang." Juan tersenyum. "Kau sangat pandai bicara. Terima kasih pujiannya, James." "James." Juan sampai lupa kalau dia sedang memakai nama samaran, karena Laura tidak pernah menyebut namanya selama ini. "Laura, apa kau mau ikut denganku?" "Ikut kemana?" "Rumahku. Kau bisa bekerja di sana sebagai pelayan. Kau akan dapat tempat tidur yang nyaman, kita juga bisa sering bertemu." "Apa gajinya besar?" Laura bersemangat. "Tergantung dengan kinerjamu, ada bonus bulanan juga." Kedua mata Laura berbinar. "Tentu saja, aku mau." Juan menepuk kepala Laura. Saat mereka melewati sebuah gang, Juan melihat sekumpulan pria sedang berada di mulut gang sambil menatap tajam ke arahnya. Mereka adalah orang-orang yang dikirim Ash untuk menangkapnya.